Saudara-saudara, selama masa ibadah di rumah, setiap orang dapat berkumpul sebagai sebuah keluarga mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja di mana dia menjadi anggotanya. Saat itulah firman Tuhan diberitakan lewat rumah-rumah anggota jemaat. Saat itulah pujian dinaikkan sekalipun tanpa iringan musik yang lengkap. Dan hal yang demikian dilakukan oleh banyak gereja dengan banyak tradisi ibadahnya masing-masing. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang baik, menandakan bahwa kekristenan di Indonesia hidup dengan ragam denominasi yang luar biasa, sangat variatif. Hal itu menjadi semakin terlihat ketika masing-masing gereja kemudian memasukkan corak ibadahnya itu ke media sosial. Maka setiap orang dapat menikmati ragam ibadahnya. Tidak hanya gereja sebagai lembaga, tetapi para pendeta juga bermunculan di media sosial. Mereka yang mewakili lembaga pelayanannya, tetapi juga mereka yang memunculkan diri karena inisiatif pribadinya. Terpanggil menghadirkan berkat Tuhan, tetapi sekaligus juga mempublikasikan dirinya. Namun bagaimanapun juga, toh lewat semua itu firman Tuhan diberitakan. Entah dengan motivasi yang benar maupun dengan tujuan yang keliru. Dan saya yakin Tuhan selalu dapat memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kenyataan bahwa lewat peristiwa pandemi itu kita diperhadapkan dengan keragaman yang luar biasa. Bahwa gereja itu tidak hanya satu macam. Karena pada kenyataannya dalam satu hari Minggu, saya bisa mendapatkan banyak kiriman ragam kebaktian dari banyak denominasi gereja. Selalu saja ada orang-orang yang mengirimkan kebaktian, video kebaktian yang beragam itu. Beragam khotbah dari banyak pendeta, beragam denominasi bermunculan. Mereka yang mengirimnya seolah-olah tidak terlalu peduli siapa yang dikiriminya. Mereka juga tidak terlalu peduli yang dikirimi itu dari gereja mana, dari denominasi apa. Setiap orang seolah-olah dipaksa untuk menerima khotbahnya, membuka videonya, mendengarkan pandangan teologianya, dan menerima segalanya. Saudara-saudara, sebetulnya tanpa dikirim-kirim kemana-mana pun, setiap orang sekarang ini bisa mendapatkan beragam-ragam khotbah. Kenapa? Karena semua video itu ada di media sosial. Siapapun dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu Saudara, buat saya soal bergereja itu adalah soal pilihan. Dan kalau saya sudah memilih, ya mestinya saya tidak memilih yang lain. Bukan karena yang lain itu tidak pantas untuk dipilih, bukan. Tetapi karena memang saya sudah memilih. Dan karena itulah saya menghargai juga pilihan orang lain. Mereka yang memilih pilihan yang berbeda dari saya. Dan tentunya saya juga tidak boleh memaksa mereka untuk menyukai pilihan seperti yang saya pilih. Dan biarkanlah masing-masing dengan pilihannya. Oleh karena itu jalanilah peribadatan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti ibadah online tidak sama dengan menonton sebuah pertunjukan yang kalau kita tidak suka, kita bisa langsung pindah saluran. Kalau kita tidak senang khotbahnya, kita pilih khotbah yang lain. Kalau kita tidak suka musiknya, kita pilih gereja yang lain. Ibadah online adalah sarana perjumpaan kita dengan Sang Firman.
Oleh karena itu, lakukanlah sebagaimana layaknya kita menjalani sebuah ibadah. Biarkan tiap-tiap orang mengikuti ibadah sesuai dengan kehidupan bergerejanya. Biarkan tiap-tiap orang bertumbuh sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Firman Tuhan menuliskan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikian Yesaya 55 ayat 6 menuliskan. Tuhan memberkati setiap saudara dengan pilihan yang saudara ambil. Bertumbuhlah dan terus dapatkan berkat Tuhan lewat pilihan saudara. Salam.